Talking to the moon.
Oke, teman-teman, kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pada kemana ini? Cuma cuma 3 orang. Yang lain pada kemana? Recording yang kemarin belum ya? Belum. Nanti saya ingetin dulu Mr. Imam. Soalnya Mr. Imam biasanya yang ini, yang ngurusin recording. Lupa kayaknya semalam Mr. Imam mau ngirim. Oke ya teman-teman, kita mulai aja. Mungkin teman-teman yang lain pada ini lagi ada acara atau ada agenda, tapi belum ini sih. Belum izin, maksudnya belum izin ke saya. Nggak apa-apa. Kita mulai aja ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu klausa ya. Yang pertama kita akan mengupas tuntas apa sih adjective clause itu gitu kan. Kenapa sih kok adjective clause itu penting banget dipelajari gitu kan, terutama ketika teman-teman writing gitu kan. Nah, adjective clause itu fungsi dasarnya adalah untuk menjelaskan noun. Jadi secara sederhananya seperti ini. Di dalam bahasa Indonesia kita juga tahu bahwa adjective clause ini juga digunakan ya teman-teman ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia aja adjective clause saja dipakai gitu kan, apalagi dalam bahasa Inggris gitu kan. Contohnya seperti ini. Saya akan mengucapkan 2 kalimat yang berbeda. Terus teman-teman coba rasakan 2 kalimat yang saya ucapkan ini ya. Kira-kira teman-teman lebih paham yang mana, lebih ngerti sama kalimat saya itu yang mana, yang pertama atau yang kedua ya. Yang pertama, Dr. Abdul Majid melanjutkan S3 di luar negeri. Nah, itu kalimat yang pertama. Kalau teman-teman posisinya itu teman-teman nggak kenal sama Dr. Abdul Majid ya kan, kalau saya bilang seperti itu sama teman-teman, pasti teman-teman bakalan protes kan. Protesnya itu maksudnya gini, siapa dia gitu kan, dia orang mana gitu kan, itu apanya Aisyah gitu kan, kenal di mana gitu kan, orang mana gitu kan, kerja di mana gitu kan, ngajar di kampus mana, atau mungkin dia dosen mana sih kayak gitu kan, dosen di kampus mana gitu kan. Padahal ya teman-teman kan nggak akan tahu gitu kan. Kalaupun nebak-nebak pasti bakal salah juga ya kan, karena teman-teman mungkin nggak ada yang tahu saya itu kuliah di mana gitu kan dulu S1-nya. Nah, bandingkan dengan kalimat saya yang kedua. Dr. Abdul Majid yang menjabat sebagai ketua Kaprodi di FAI UMY gitu kan, melanjutkan S3 di luar negeri. Lanjutkan pendidikan S3 di luar negeri. Kira-kira lebih bagus yang mana kalimatnya teman-teman pahami? Yang pertama tadi yang nggak ada keterangannya ya kan, Dr. Abdul Majid itu siapa, atau yang kedua yang sudah saya kasih keterangan? Yang kedua. Yang kedua ya, lebih mudah dimengerti ya. Akhirnya tahu ya ternyata Dr. Abdul Majid yang saya tanyakan, yang saya ucapkan tadi itu adalah seorang kaprodi atau dosen di FAI UMY gitu kan, di kampus saya dulu gitu kan, di UMY Jogja gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus tahu juga bahwa adjective clause ini juga dipakai di dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma di bahasa Inggris gitu ya. Kita masuk dulu ke pembagiannya ya berdasarkan fungsinya. Yang pertama, adjective clause itu memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai relative pronoun subject. Jadi dia sesuatu yang menjelaskan si subjek. Nah, biasanya ciri-cirinya relative pronoun subject ini dia adalah conjunction-nya itu selalu bertemu langsung dengan verb. Makanya kemarin saya selalu bilang kan, teman-teman untuk saat ini jangan menghitung jumlah subjeknya, tapi hitung saja jumlah verb-nya ya kan, disetarakan atau dihitung dengan conjunction-nya. Jadi
ini yang saya bilang kemarin, ternyata ada conjunction yang nggak mau ketemu sama subjek, ya. Conjunction ini langsung bertemu dengan verb. Ini namanya adalah relative pronoun subject, ya. Teman-teman nggak usah mikirin judulnya, nggak usah mikirin ini, apa namanya, kepanjangannya dan lain sebagainya. Karena saya pun juga bodoh amat. Yang penting saya harus tahu bahwa 3 conjunction ini, ya, kalau saya pribadi sih kalau belajar apa namanya grammar ya, saya tuh nggak mau mempelajari hal yang rumit-rumit, baik itu istilah apalah segala macam. Yang penting saya tahu penggunaannya sama ciri-cirinya aja. Nah, yang paling penting adalah ciri-cirinya. Kalau teman-teman menjumpai conjunction who, which, atau that, ya, maka teman-teman jangan kaget kalau who, which, sama that ini polanya bisa langsung bertemu dengan verb, gitu ya. Jadi nggak ada subjeknya. Setelah conjunction langsung bertemu dengan verb, ya. Kenapa? Karena who, which, sama that ini adalah RPS. RPS itu ciri-cirinya adalah hilang subjeknya. Teman-teman nggak usah mikirin relatif pronoun subjek, ini terlalu panjang dan terlalu rumit gitu kan untuk dihafalkan atau untuk diucapkan gitu kan. Mending langsung aja who, which, atau that itu nggak apa-apa ketemu sama verb, ya. Nggak ada subjeknya karena ciri-cirinya adalah hilang subjeknya. Oke, ini cuma sebagai intermezzo aja ya. Nanti yang paling penting adalah yang di bawah sebenarnya. Ini cuma ya basa-basi materi sedikit aja lah ya. Buat teman-teman istilahnya tahu materi sedikit lah gitu. Nah, kemudian RPO itu adalah kepanjangannya relative pronoun object ya, teman-teman. Ciri-cirinya, nah ini conjunction-nya bertemu dengan subject verb. Kalau yang tadi conjunction-nya bertemu langsung sama verb, ya kan? Habis itu ketemu sama objek. Kalau yang RPO ini conjunction-nya bertemu dengan subject verb. Apa saja conjunction-nya? Ada whom, ada which, ada that. Jadi which sama that adalah conjunction yang fleksibel. Dia bisa bertemu dengan verb, dia bisa bertemu dengan subject verb gitu ya. Kalau who, ya kan yang atas tadi, kalau who itu dia hanya mau bertemu dengan verb. Kebalikannya whom. Kalau whom bertemu dengan subject verb, ya kan harus ada subjeknya. Kalau who, dia nggak mau ketemu sama subjek. Ya, jadi who bertemu verb, whom bertemu subject verb. Jadi biar lebih mudah menghafalkannya gitu aja. Who ketemunya sama verb, ya. Yang berakhiran o ketemunya sama verb. Yang berakhiran m bertemu dengan subject verb gitu ya. Tapi kalau which sama that itu fleksibel ya. Dia bisa terkadang bertemu dengan verb, bisa terkadang bertemu dengan subject verb ya. Nanti aja kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, di dalam adjective clause itu juga ada fungsi sebagai RPP atau relative pronoun possessive. Conjunction yang berada di RPP ini itu ada 2 ya. Yang pertama adalah whose plus noun. Yang kedua adalah noun plus of which. Ya, jadi yang pertama itu polanya adalah whose bertemu dengan noun. Ya. Kemudian yang kedua of which didahului, bukan bertemu, ya, tapi didahului. Ya, ada 2. Whose sama of which sama-sama menjelaskan kepemilikan orang atau sama-sama menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan ya. Cuma bedanya whose itu lebih sering dipakai di TOEFL sama IELTS, lebih fleksibel, lebih fungsinya tuh lebih banyak gitu kan, karena dia bisa menjelaskan kepemilikan orang ataupun kepemilikan benda. Misalkan kipas angin punya baling-baling, bisa. Misalkan orang punya tangan, bisa. Tapi kalau of which dia hanya bisa menjelaskan kepemilikan benda saja. Pulau Bali punya laut atau pantai-pantai gitu kan. Terus pohon punya ranting. Nah, jadi cuma kepemilikan benda aja. Jadi of which nggak boleh digunakan untuk kepemilikan orang. Kalau kepemilikan orang misalkan Aisyah punya jilbab gitu kan. Terus Pak Polisi punya pistol. Nah, itu pakainya yang whose gitu ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja antara whose sama of which ya. Perbedaannya dari segi polanya dibalik ya, whose ketemu noun, of which didahului noun. Terus dari segi fungsi, kalau whose itu lebih fleksibel, dia bisa untuk orang, bisa untuk benda, tapi kalau of which hanya bisa untuk benda. Ya. Kemudian yang keempat, ada RA, relative adverb. Conjunction yang ada di dalam RA ini ada 4 ya. Yang pertama when, yang kedua where, yang ketiga adalah why.
Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah preposisi bertemu dengan which. Preposisi dipasangkan dengan which. Contohnya in which, on which, at which, for which, from which, by which, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana cara menggunakan preposisi ini? Preposisi ini digunakan kalau teman-teman sudah hafal atau sudah tahu terhadap pasangan dari bound preposition. Terutama verb ya. Jadi kalau teman-teman udah hafal pasangan verb yang memiliki pasangan bound preposition ya kan, memiliki pasangan preposisi kayak depend, verb depend pasangannya on, ya kan? Terus consist, verb consist ya kan, itu pasangannya of. Nah, nanti bisa dijadikan of which ya kan. Depend on nanti bisa dijadikan on which. Nah, seperti itu. Terus interested in ya kan, berarti nanti bisa dijadikan in which. Tapi kalau teman-teman aja belum hafal pasangan bound preposition, ya teman-teman nggak usah sok-sokan membuat kalimat yang susunannya preposisi plus which, ya nanti malah jadinya salah, ya kan. Buat aja yang biasa, karena preposisi plus which ini artinya sama persis seperti when sama where. Kalau teman-teman belum hafal bound preposition, ya kan, teman-teman pakai aja when atau where daripada salah. Tapi kalau bisa gitu kan, kalau udah bisa meyakinkan diri teman-teman sendiri kalau teman-teman tuh hafal bound preposition ya kan, karena jumlah bound preposition kan ada banyak banget, ada ratusan gitu kan. Nanti saya kirim lah kalau teman-teman mau menghafalkan ya kan. Jumlahnya itu benar-benar banyak banget pokoknya. Nah, kalau teman-teman udah mau menghafalkan, ya monggo gitu kan, dan merasa yakin bisa membuat kalimat gitu kan, ya monggo, terserah ya kan. Itu malah jauh lebih bagus karena biasanya preposisi plus which itu sering dipakai di dalam writing formal. Jadi bagus lah istilahnya kalau ditulis tuh kayak kelihatan expert gitu lah. Jadi tulisannya tuh nggak akan monoton gitu loh. Kalau kalian memang benar-benar bisa pakai ya. Tapi kalau enggak ya pakai when atau where aja udah syukur gitu kan. Yang penting polanya benar, susunannya benar, terus nggak salah buat kalimatnya. Nah, when, where, why sama preposisi plus which ini bertemu dengan pola yang lengkap ya, subject verb ya. Jadi ada yang bertemu langsung sama verb, ada yang bertemu dengan subject verb, ada yang bertemu dengan noun gitu kan, atau didahuluin noun, yang terakhir bertemu sama subject verb lagi gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat apa saja sih conjunction adjective clause ya kan. Ini dia. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Adjective clause itu memiliki 10 conjunction ya. Yang pertama ada who. Who itu memiliki arti yang. Jadi kalau teman-teman habis nulis orang atau manusia gitu kan, kasihlah conjunction who ya, karena atau whom mungkin, karena kedua conjunction ini who sama whom itu memiliki arti yang sama ya kan, sekaligus mereka berdua juga memiliki fungsi yang sama. Fungsinya adalah untuk menjelaskan orang atau profesi. Berarti ingat nggak tadi kalau saya bilang Dr. Abdul Majid? Dr. Abdul Majid yang menjabat, ya kan? Bedanya apa sih who sama whom? Who bertemu dengan verb, whom bertemu dengan subject verb. Saya tadi bilangnya Dr. Abdul Majid yang menjabat atau Dr. Abdul Majid yang dia menjabat. Yang menjabat ya, berarti pakai who atau whom kira-kira yang benar. Pakai who ya. Karena setelah kata yang, ya kan? Karena setelah kata yang saya langsung bilang menjabat. Menjabat itu kelas katanya verb ya, menjabat, memimpin, ya kan, dan lain sebagainya ya kan, itu kelas katanya verb. Berarti who langsung bertemu dengan verb. Berarti tadi Dr. Abdul Majid who served gitu ya, who serves. Kalau sekarang masih menjabat who serves, tapi beliau kayaknya udah digantikan kayaknya, jadi who served. Jadi pakai verb 2 saya ya. Dr. Abdul Majid who served gitu ya, as misalkan the head of faculty atau apalah ya, ketua jurusan atau ketua fakultas gitu kan di UMY gitu kan, di PAI UMY gitu kan, melanjutkan gitu kan, continue his education ya kan in misalkan di Netherlands misalkan. Jadi seperti itu. Jadi yang menjabat sebagai ketua Kaprodi gitu kan di FAI UMY itu adalah penjelasan atau kalimat penjelas untuk menjelaskan
Bapak atau Dr. Abdul Majid. Paham ya teman-teman ya? Bedanya itu. Tapi kalau misalkan saya mengganti kalimatnya seperti ini. Dr. Abdul Majid yang saya hormati gitu kan adalah Kaprodi di FAIUMY. Nah, I berarti respect. pakai yang mana? Pakai yang whom. Whom. Karena I respect itu adalah susunan dari subject verb gitu ya. Jadi who sama whom memang artinya sama. Memang fungsinya juga sama, tapi mereka tetap memiliki perbedaan. Kalau who bertemu dengan verb, kalau whom bertemu dengan subject verb gitu ya. Jadi kalau Dr. Abdul Majid yang menjabat berarti Dr. Abdul Majid who served gitu ya. Tapi kalau Dr. Abdul Majid yang saya hormati berarti Dr. Abdul Majid whom I respect gitu ya. Paham ya teman-teman ya, membedakan who sama whom ya. Nah, ini penting banget teman-teman pakai di writing IELTS, baik itu task 1 ataupun task 2. Jadi kalau writing jangan pakai kalimat-kalimat yang simple, jangan pakai kalimat-kalimat yang sederhana, tapi pakailah kalimat yang kompleks seperti ini ya. Jadi kalimat yang ada conjunction-nya itu namanya kalimat yang kompleks. Nah, ketika teman-teman berhasil membuat kalimat yang kompleks di dalam writing, maka teman-teman pasti nilai ratingnya bakalan bagus ya jika dibandingkan dengan teman-teman kalau membuat kalimat itu subject verb titik. Subject verb lagi titik, subject verb lagi titik, itu akan berbeda jauh sama teman-teman kalau membuat kalimat subject terus ada conjunction-nya, terus verb-nya 2 gitu kan. Jadi itu akan berbeda jauh sama teman-teman yang tadi yang membuat kalimat sederhana. Makanya ketika teman-teman belajar IELTS itu teman-teman harus tahu kalimat kompleks itu seperti apa, karena di reading pun juga selalu muncul kalimat kompleks ya kan, apalagi writing ya kan. Kita kan dituntut untuk membuat si examiner itu tertarik sama tulisan writing kita gitu kan, baik task 1 ataupun task 2. Nah kalau tulisan kita aja monoton ya kan, gimana mau ngasih skor bagus gitu kan buat band IELTS teman-teman ya kan. Otomatis yang baca aja ngantuk ya kan, bosen ya kan, ngelihatnya aja udah monoton, udah nggak menarik gitu kan, ya pasti bakalan jelek lah nilainya ya kan. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada conjunction which ya. Conjunction which ini juga bermakna yang, jadi artinya yang, cuman bedanya which ini dia digunakan untuk benda ya. Benda itu berarti bukan orang, pokoknya selain orang. Selain orang, selain profesi, berarti semua benda boleh ya. Benda apapun, mau binatang, mau tumbuhan, mau benda mati, mau benda di sekitar kita ya kan, benda yang tidak terlihat ataupun terlihat, benda yang ada di luar angkasa atau ada di bumi gitu kan. Pokoknya itu semuanya boleh dijelaskan pakai conjunction which. Nah, conjunction which ini boleh digunakan untuk menjelaskan benda yang sudah spesifik. Contohnya, makanan sama burger. Lebih spesifik mana? Burger kan? Berarti burger pakai which gitu kan. Karena that ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan benda ya. Bedanya cuma itu, kalau which itu spesifik, kalau that itu belum spesifik. Berarti antara makanan sama burger ya kan, berarti makanan pakai berarti burger pakai which, kalau makanan pakai that gitu ya. Singa sama hewan, singa pakai which, hewan pakai that gitu kan. Terus anggrek atau melati atau mawar sama bunga ya kan, ya udah berarti mawar pakai which, melati pakai bunga pakai that gitu ya. Gajah sama hewan, gajah pakai which ya kan, hewan pakai that. Gitu ya bedanya ya antara which sama that, yang satu spesifik, yang satu tidak spesifik ya. S itu spesifik, TS itu tidak spesifik atau belum spesifik ya. Nah, which sama that itu memiliki arti yang sama, artinya juga sama-sama yang ya. Yang gitu ya, sama-sama bermakna yang atau memiliki makna yang. Nah, which sama that ini adalah conjunction yang spesial. Kenapa kok spesial? Karena tadi dia bisa bertemu langsung sama verb, tapi dia juga bisa bertemu dengan subject verb gitu ya. Berarti kalau ketemu sama verb tadi namanya apa? RPS ya. Nggak usah dipikirin. Ini cuma apa namanya? Materi-materi sedikit aja, ya kan? Terus kalau ketemu sama subject verb itu namanya RPO tadi kan. Kalau ketemu sama verb nggak ada subjeknya. Kalau ketemu sama subject verb nggak ada objeknya, ya.
Oke, lanjut ke whose ya sekarang. Whose sama of which ya, yang sama-sama. Whose artinya yang noun-nya, yang bendanya. Misalkan Aisyah yang jilbabnya berwarna ungu misalkan, atau kipas angin yang baling-balingnya berputar gitu kan misalnya, atau mungkin sepeda motor yang rantainya putus misalkan. Nah, itu kan bisa kan? Atau mungkin Kak Syihab yang muridnya bandel gitu kan misalkan. Nah, jadi dia bisa menjelaskan kepemilikan orang ataupun benda ya. Tapi kalau of which itu hanya untuk kepemilikan benda saja. Pulau Bali yang pantai-pantainya indah gitu kan, dikunjungi banyak orang misalkan. Atau ular yang bisanya sangat mematikan gitu kan, dimanfaatkan untuk apa misalkan. Terus apa lagi? Ya itulah pokoknya apa namanya perbedaannya itu. Kalau whose itu bisa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan benda atau orang, tapi kalau of which itu digunakan untuk menjelaskan kepemilikan benda saja ya, artinya sama, fungsinya juga sama. Yang berbeda hanyalah polanya. Kalau whose bertemu dengan noun, kalau of which didahului dengan noun. Berarti whose plus noun, ya kan? Yang kedua, noun plus of which, gitu kan? Namanya didahului noun, berarti nounnya dulu yang diucapkan. Noun plus of which. Kalau bertemu berarti whose plus noun, gitu ya. Oke, lanjut yang ke 7, 8, 9, 10 ya. When, where, why. Artinya ketika, di mana, kenapa. Polanya sama, bertemu dengan subject verb ya. Fungsinya kalau when untuk waktu, where untuk tempat, why untuk alasan ya. Nah, kemudian yang terakhir preposisi plus which ini sama artinya seperti when atau where ya. Bisa bermakna ketika atau bisa bermakna di mana ya kan, tinggal dicocokkan aja lebih enak yang mana nanti kalau teman-teman udah bisa nulis ya kan, kalau udah hafal bond preposition. Kalau belum hafal ya jangan sok-sokan nulis ya kan, nanti malah bingung sendiri nanti kalian. Ini pasangannya apa preposisinya, nah seperti itu. Nah, preposisi plus which karena dia sama seperti when atau where, artinya juga sama ya kan, ketika atau di mana, maka dia memiliki fungsi yang sama juga, bisa menjelaskan waktu dan juga bisa menjelaskan tempat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh kalimatnya. Nih, biar teman-teman nggak bingung. Banyak ya contohnya. The president who was elected by the society in April 2019 was Jokowi. Nah, teman-teman coba lihat. Presiden yang dipilih oleh rakyat pada bulan April tahun 2014 adalah Joko Widodo. Nah, coba teman-teman lihat. Sebelum who ini ada apa? Sebelum who. Ingat ya teman-teman, semua conjunction adjective clause itu selalu menjelaskan noun yang berada di dekatnya, yang bersampingan, yang berdekatan, yang berdempetan, yang bersebelahan. Ya, pokoknya conjunction adjective clause itu menjelaskan noun yang ada di sampingnya pas. Ya. Presiden itu kan ini kan profesi atau pekerjaan. Masih ingat tadi kalau manusia, orang atau profesi atau pekerjaan itu dijelaskan pakai conjunction apa? Who atau whom, ya. Cuman di sini kan saya bilangnya kan gini, presiden yang dipilih. Dipilih itu kan bukan subjek. Dipilih itu verb. Ya udah berarti presiden who was elected, pakainya who. Nggak boleh pakai whom. Karena whom harus bertemu dengan subject verb. Misalkan, presiden yang aku pilih pada bulan April, atau presiden yang aku coblos, gitu kan. Presiden yang saya coblos atau yang saya pilih pada bulan April tahun 2019, ya kan, adalah Joko Widodo, gitu kan. Nah, berarti itu boleh pakai whom, kan udah ada akunya, ya kan, atau udah ada sayanya. Presiden yang saya pilih, ya kan. Presiden whom I choose, gitu ya, whom I choose, gitu kan. Nah,
Berarti teman-teman bisa ya membedakan ya kapan pakai who, kapan pakai whom. Kalau setelah kata yang itu teman-teman langsung muncul me atau be gitu kan, atau di gitu kan. Nah, makanya itu teman-teman harus tahu bahwa pasangan conjunction yang tepat itu adalah who. Tapi kalau setelah subjek atau setelah kata bendanya itu masih ada subjek baru bertemu dengan verb, maka conjunction yang harus teman-teman pilih itu adalah yang whom ya. Contohnya yang kedua, Albert Einstein yang aku kagumi gitu kan adalah seorang ilmuwan yang terkenal di dunia, ya kan? Albert Einstein whom I admire is a famous scientist in the world, ya kan? Whom-nya bertemu dengan subject verb. Subjeknya I, verbnya admire, gitu kan? Albert Einstein yang aku kagumi adalah seorang ilmuwan yang terkenal di dunia, gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak aturan yang kemarin? Ketika teman-teman menjumpai di dalam kalimat itu ada satu conjunction, maka pasti jumlah verb-nya ada dua, ya kan? Satu conjunction, dua verb. Satu conjunction, dua verb, ya kan? Who, verb-nya was elected sama was. Whom, verb-nya admire sama is, ya kan? Ini semua kalimatnya ada dua verb, ya kan? Yang kuning-kuning ini semuanya adalah verb, ya. Nah, perbedaannya apa sih who sama whom? Perbedaannya terletak dari segi subjeknya, ya. Kalau who itu kan tadi RPS, ya kan? Ketemunya sama verb, ya kan? Berarti kan nggak ada subjeknya di sini. Berarti kalau dihitung subjeknya cuma presiden, cuma satu, ya kan? Satu conjunction, satu subjek, tapi verbnya jelas pasti harus ada dua, gitu kan? Tapi kalau yang whom itu kan RPO, ya kan? RPO itu kan polanya bertemu dengan subjek verb, ya kan? RPS hilang subjek, RPO hilang objek, gitu kan? Nah, coba teman-teman lihat whom I admire, gitu ya. Whom I admire. Ada subjek, ada verb. Berarti kalau dihitung jumlah subjeknya pasti ada dua. Albert Einstein sama I, verbnya admire sama is, gitu kan. Jadi itulah perbedaannya, hanya dari jumlah subjeknya saja. Letak perbedaannya ya, sama dari ini polanya ya. Who ketemu verb, kalau whom bertemu subjek dulu baru verb, gitu ya. Kalau jumlah verbnya semuanya sama-sama dua, karena aturannya satu conjunction itu dua verb, gitu ya. Contoh yang ketiga, burger which contains many calories is not good for our health. Nah, burger itu apa? Benda, manusia, atau profesi? Benda, ya kan? Makanan itu kan benda. Berarti kalau benda boleh nggak kita pakai conjunction who atau whom? Nggak boleh ya. Benda itu harus pakai conjunction which, ya. Burger, which. Boleh ya, karena burger sudah spesifik, ya kan? Kalau yang belum spesifik itu food, ya kan, makanan. Kalau food, teman-teman bisa pakai that, ya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, burger which contains many calories is not good for our health. Burger yang mengandung banyak kalori, gitu kan, tidak baik untuk kesehatan kita, ya kan? Nah, yang mengandung, ketemu sama subjek atau ketemu sama verb? Yang mengandung. Mengandung itu verb ya, berarti which-nya langsung saja bertemu dengan contains, gitu ya. Ini berarti which yang apa ini? Yang RPS atau yang RPO? Yang RPS. Ingat RPS hilang subjeknya. Hilang subjek yang jatuh setelah conjunction. Jadi setelah conjunction tuh nggak ada subjek. Hilang subjeknya ya. Langsung ketemu sama verb. Ya. Bandingkan dengan yang kalimat yang keempat. Burger which many people consume contains many calories. Burger yang banyak orang konsumsi gitu kan, mengandung banyak kalori. Gitu ya. Ini ketemu sama subject verb karena dia setelah which itu masih menjelaskan subjek. Jadi masih ada subjek baru bisa bertemu dengan verb. Burger yang orang-orang konsumsi gitu kan, atau burger yang kita konsumsi gitu kan, mengandung banyak kalori. Nah, seperti itu. Jadi which itu bebas bisa bertemu dengan verb, bisa bertemu dengan subject verb. Tinggal teman-teman rasakan aja kalimatnya. Ketemu sama verb atau subject verb gitu kan. Ada orangnya enggak, atau ketemu sama kata kerja doang gitu kan. Kalau ketemu sama kata kerja doang ya udah langsung aja which langsung verb. Tapi kalau ketemu sama subject verb ya udah which
kasih dulu siapa subjeknya baru bisa bertemu dengan verb gitu ya. Perbedaannya cuma tadi. Kalau ketemu sama verb itu subjeknya cuma satu, kalau ketemu sama subjek verb itu pasti subjeknya ada dua ya. Tapi kalau jumlah verbnya pasti dua, kalau konjungsinya satu gitu ya. Oh ya, saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau verbnya itu tuh pasti mereverse ke sebelah kirinya conjunction. Jadi was elected ini dia mereverse ke presiden. Ya, presiden itu kan cuma satu. Jadi kalau presiden cuma satu, kalau dipilihnya itu dulu tahun 2019 sudah lampau ya kan? Berarti was elected atau were elected? Was elected ya. Jangan pakai were. Kalau were itu harusnya dipakai untuk para presiden, ya kan? Ini kan presiden cuma satu ya kan? Di Indonesia kan cuma ada satu presiden. Berarti who was ya. Who was elected, jangan who were ya. Verb yang di sini juga dia ngikut dari presiden juga, ya kan? Singular berarti verbnya juga was di depan, was di belakang, gitu ya. Jadi itulah cara menentukan verbnya. Ini juga gitu, Albert Einstein whom I admire. Admire ini dia mereverse ke I, karena admire itu verbnya si subject I. Jadi verb ini berdekatan dengan I kan, berarti admire itu verbnya I. Nah, sedangkan verb yang di belakang itu malah mereverse ke Albert Einstein, ya kan? Albert Einstein adalah seorang ilmuwan yang terkenal di dunia, gitu kan? Masa iya Albert Einstein are? Albert Einstein kan cuma satu orang, ya kan? Berarti pakainya yang is, satu orang singular, berarti verbnya suka s, jangan pakai are. Gitu ya cara menentukan verbnya ya. Burger which contains. Kenapa contains ini pakai s? Ya karena burgernya saya nulisnya cuma satu, bukan burgers. Kalau burgers which contain tanpa s. Tapi kalau burger which contains pakai s. Paham ya? Burger contains. Burgers contain. Beda kan? Kalau burgernya tanpa s, verbnya pakai s. Kalau burgernya pakai s, maka apa s yang di contain-nya ini yang harus dibuang gitu ya. Nah, is yang di belakang ini juga ngikut ke burger, ya kan? Burger mengandung banyak kalori. Burger tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi contain sama isnya ini dia mereverse ke burger lagi ya, dua-duanya. Sama kayak tadi presiden. Was elected sama was dia patokannya adalah presiden. Pokoknya kalau conjunction-nya itu ketemu sama verb, ya benar ya. Kalau ada conjunction yang bertemu dengan verb, maka kedua verbnya itu berpatokan dengan subjek yang paling depan tadi, ya kan? Yang bukan yang paling depan juga, yang berdekatan dengan conjunction. Karena nanti kan bakal ada yang subjek yang panjang yang ada preposisinya. Nah, nanti teman-teman mikir ini apa namanya? Bingung gitu kan, mana subjeknya gitu kan, mana ini mereverse kemana gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kalau conjunction itu ketemu sama verb ya kan, kayak who sama which yang langsung verb kayak gini ya kan, maka kedua verbnya itu pasti mereverse ke ini yang sebelah kirinya conjunction. Dia subjeknya singular atau plural, bendanya satu atau jamak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau conjunction-nya ketemu sama subject verb kayak whom yang di atas sama which yang di bawah, itu pasti verbnya itu ini mengarahnya ke dua arah ya. Yang admire yang berdekatan dengan I itu berarti kembalinya ke I, is yang jauh ya kan dia malah kembalinya ke sini. Dekat ya kan, jauh-jauh, deket-deket ya. Deket-deket, jauh-jauh gitu ya. Jadi many people itu verbnya adalah consume. Sedangkan contains ini adalah verbnya burger gitu ya. Jadi many people kan banyak. Berarti consume-nya nggak pakai S dong, ya kan? Kalau di sini person, satu orang, maka consume-nya pakai S. Person consumes. People consume tanpa S. Gitu kan? People consume-nya pakai S. Person consume-nya pakai S. Kalau people consume-nya tanpa S. Tapi kalau contains di sini, dia mereverse ke burger. Oh, saya cekukan lagi ya. Bentar ya, teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman lihat yang that ya. That juga ada yang bertemu dengan verb.
Vegetables that is cooked by my mother contain vitamin and mineral. Vegetable that ini harusnya are ya. Typo ini saya nih, harusnya are. Karena di sini vegetable, sayur-sayurannya banyak. Sayur-sayuran yang dimasak oleh ibu saya mengandung vitamin dan mineral ya. Ini silakan diganti pakai are. Ini lupa-lupa terus mau saya ganti. Dari kemarin udah ini sebenarnya udah sadar kalau itu salah, tapi lupa terus mau ganti. Vegetables that are cooked by my mother contain vitamin and mineral. Sayur-sayuran yang dimasak oleh ibu saya mengandung vitamin dan mineral, ya kan? Are cooked, ya itu kembalinya ke vegetables karena vegetables-nya plural. Sedangkan contain sama, pokoknya kalau ada conjunction ketemu sama verb, maka dua verb-nya itu pasti mengarah ke noun yang jatuh sebelum conjunction, ya. Karena yang di kiri itu are, ya kan, pakai verb yang tanpa s, are cooked, maka contain-nya juga pakai verb yang tanpa s, ya. Cuma yang di depan itu saya masih typo, belum diganti, harusnya are cooked, ya. Oke, lanjut. Nomor 6, hewan-hewan yang kamu tonton di televisi itu hampir punah. The animals that you watch on television are almost extinct. That ketemu sama subject verb. Ingat kalau ada conjunction yang bertemu subject verb, berarti ada dua subjek, ada dua verb. Berarti verbnya mengarah ke dua subjek, ya kan? Yang watch itu kembalinya ke you, yang are yang di belakang itu kembalinya ke the animals. The animals kan hewan-hewan. Hewan-hewan itu kan plural, berarti verbnya pakai are, jangan pakai is. You itu kan temannya Ayu Dewi, ya kan? Ayu Dewi verbnya nggak suka s, berarti watch, bukan watches, ya. Yang pakai watch itu kalau subjeknya he, she, it, ya kan? Paham ya teman-teman ya? Kemudian nomor 7, B.J. Habibie whose brain is genius and brilliant can create an airplane. B.J. Habibie yang otaknya jenius dan brilian dapat atau mampu menciptakan sebuah pesawat, gitu ya. Nah, masih ingat nggak teman-teman tadi? Whose dibaca apa? Dibaca yang noun-nya. Berarti kalau kayak gini, gimana dong whose ketemu sama noun? Kalau dibaca yang noun-nya, berarti gimana cara membacanya? B.J. Habibie yang otaknya jenius dan brilian dapat atau mampu menciptakan sebuah pesawat, ya kan? Menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan. B.J. Habibie punya otaknya cerdas, otaknya jenius, gitu kan? Makanya beliau mampu membuat pesawat, gitu kan? Atau mampu membuat rancangan pesawat, gitu kan? Ini harusnya almarhum ya, almarhum B.J. Habibie, gitu kan? Nah, is-nya itu mereverse kemana? Mereverse ke brain-nya malahan, ya. Jadi whose itu kan ketemu sama noun. Noun di sana dia berfungsi sebagai subjek, ya. Jadi whose brain is. Jadi is itu punyanya brain, can create itu punyanya B.J. Habibie, kembalinya ke B.J. Habibie. Jadi pokoknya kalau setelah whose itu masih ada subjek atau masih ada noun, maka verb yang jatuh setelah conjunction yang berdekatan banget itu mereverse-nya ke noun-nya atau ke subjeknya. Tapi verb yang jauh yang ada di belakang misalkan kayak can create itu dia mereverse-nya pasti ke subjek yang paling depan atau yang paling awal, ya, atau yang paling pertama kali dituliskan, gitu ya. Oke, nomor 8. My friend bought a car, the brand of which I cannot remember. Teman saya membeli sebuah mobil, ya kan, yang brandnya aku nggak ingat, gitu kan, aku lupa, aku nggak tahu brandnya apa, aku nggak ingat, gitu kan. Nah, sekarang coba bandingkan sama whose, antara of which sama whose. Whose tadi bertemu dengan noun, sedangkan of which itu didahului dengan noun, ya. Whose tadi bertemu dengan brain, otak. Kalau of which, ya kan, yang kedua ini dia malah didahului dengan noun, brand, ya kan, merek, ya kan. Jadi itulah perbedaan antara whose sama of which. Cara membacanya sama, fungsinya sama, ternyata cuma polanya saja yang berbeda, ya. Oke, lanjut nomor 9.
The earthquake occurred in 2006 when many people were working. Gempa bumi terjadi pada tahun 2006 ketika banyak orang ya kan dulu sedang bekerja. Teman-teman harus tahu bahwa when itu pasti menjelaskan waktu. Berarti sebelum when itu pasti biasanya ada keterangan waktu. Entah itu hari, minggu, bulan, tahun, abad, dekade ya kan. Jadi sebelah kirinya when itu biasanya harus ada noun yang berupa waktu terlebih dahulu ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau pakai conjunction when ya kan, when-nya adjective clause, teman-teman harus memastikan bahwa sebelumnya ada waktu ya. Nah, seperti itu contohnya. Ingat, when bertemu dengan subject verb, ya kan? Setelah when di sana sudah ada many people sama were working. Berarti sudah benar ya. Kemudian coba teman-teman lihat yang ini, yang bawah, yang where ya. Where itu artinya di mana, gitu kan? Contohnya adalah Indonesia di mana kita tinggal, gitu kan? Indonesia di mana kita tinggal, gitu kan? Memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah, ya kan? Where menjelaskan tempat. Berarti kalau where menjelaskan tempat, berarti kira-kira sebelum where harus ada apa? Ya harus ada tempat, gitu kan? Baik itu mungkin desa, kecamatan, kota, provinsi, gitu kan? Pulau, negara, gitu kan? Pokoknya harus ada tempatnya dulu, baru kita bisa menuliskan conjunction where, gitu ya. Nah, we live, we itu pasangan verbnya adalah live. Sedangkan has itu verbnya si Indonesia, ya. Jadi verbnya berdekatan, bersampingan, tapi kembalinya berbeda. Kembalinya itu miliknya siapa itu beda ya. Live itu verbnya we, sedangkan has itu verbnya Indonesia. Ayu Dewi verbnya nggak suka S, berarti live ya, bukan lives. Kalau lives itu malah salah. Indonesia itu singular, hanya ada satu negara Indonesia di dunia, ya kan? Nggak ada nama negara lain yang nyamain negara kita, ya kan? Makanya karena dia singular berarti pakainya verb has, nggak mungkin pakai have ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang belum yang terakhir ya, hampir terakhir atau belum? Atau iya, hampir terakhir. Nomor 11. Yang why. Why fungsinya adalah untuk menjelaskan alasan. Contohnya, orang tuaku adalah alasan, gitu kan? Kenapa saya harus mendaftar beasiswa, gitu kan? Tahun depan, gitu kan? Nah, alasan. Jadi sebelum why itu ada alasan, ya. Jadi karena why itu menjelaskan alasan, ya udah berarti sebelum why itu pastikan harus ada alasan. Alasan itu tulisannya nggak cuma the reason gitu ya. Bisa mungkin teman-teman pakai motivation, inspiration. Misalkan Mario Teguh adalah seorang motivator ya kan? Atau Mario Teguh adalah alasan gitu, atau adalah motivasiku gitu kan, atau adalah inspiratorku gitu kan. Kenapa aku bisa meminimalisir kegalauan di dalam hidupku misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, Carson Kulena mempublikasikan novelnya ketika dia menerima banyak pujian ya. Carson Kulena mempublikasikan novelnya ketika, ya kan? Kenapa sih ini pakai for which? Karena received adalah verb yang memiliki bound preposition for. Receive for, gitu ya. Jadi, kalau mau membuat seperti ini, teman-teman harus tahu dulu, receive ini bound prepositionnya apa? Karena nggak boleh diganti in, nggak boleh diganti by, nggak boleh diganti at, on, ya kan? Jadi harus tahu dulu preposisinya apa, pasangannya, gitu kan? Baru teman-teman boleh membuat kalimat seperti ini. Kalau nggak tahu, ya buat teman-teman ngapain ya kan? Kalau membuat terus ngawur-ngawur, nebak-nebak doang ya kan? Nanti ujung-ujungnya pasti juga salah, gitu kan? Salah malah jadi lucu malahan ya, malah disalahkan. Sama aja teman-teman nggak berhasil membuat kalimat adjective clause ya. Seperti itu. Ya teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Udah habis nih? Belum habis sih. Adjective clause-nya aja yang udah habis, yang peringkasannya belum. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi peringkasan? Ya, Miss, lanjut, Miss. Yang lain mungkin selain Kak Syihab?
Saya bingungnya malah ke peringkasan itu, Miss. Oh, malah paling bingung di peringkasan ya? Ya, Yang langsung jadi verb ing, jadi verb bedanya iget gitu kan. omitting sama reducing itu, Reducing Miss. gitu kan. Nah, nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke reducing omitting, saya tanya dulu, adakah yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Aduh, teman-teman, astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ya ini? Teman-teman, saya tuh kebelet ini. Di pause dulu Gimana aja, ya? Miss. Saya pause dulu ya. Iya, iya, Miss. Saya pause atau saya tinggal aja? Kalian Tinggal aja, enggak bentar ya. apa-apa. Saya tunjukkan materinya. Ditinggal Saya atau di pause nggak apa-apa, Miss, sama ini aja. aja materinya saya tampilkan biar teman-teman bisa baca-baca dulu. Jadi, Betul. aduh, sebelum sakit banget perut saya bentar-bentar Iya, ya. iya, Miss. Oke, oke. Astagfirullah, ada aja. Setiap ngajar ini loh, siang ini saya itu pasti ini ada aja gangguan-gangguan yang saya alami. Tapi Nggak kalau apa-apa, ngajar sore, santai ngajar aja, Miss. pagi itu nggak pernah kayak gini. Bentar. Reducing dan omitting, peringkasan adjective clause. Oke, saya tampilkan dulu aja, ya teman-teman bisa baca. Saya tinggal, ya mungkin 10 menit lah ya. Oke, saya share screen dulu materinya. Oke ya teman-teman, ini sudah saya share screen. Muncul nggak? Kelihatan nggak materinya? Kelihatan. Kelihatan ya. Bentar ini ada yang kepotong, jadi saya kecilkan dikit aja. Nah, kelihatan ya? Ya. Oke. Saya tinggal dulu ya.
Oke ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terpenuhi hajat saya di siang hari ini. Maaf ya udah nunggu lama. Ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya materinya. Jadi di dalam peringkasan adjective clause itu kan ada dua macam peringkasan. Yang pertama namanya ada reducing, kemudian yang kedua itu ada yang namanya omitting ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sulit membedakan reducing sama omitting itu seperti apa gitu kan. Kalau saya pribadi sangat-sangat simpel ya cara membedakan reducing sama omitting. Kenapa? Karena reducing itu adalah peringkasan adjective clause yang menghasilkan verb ing atau verb 3. Jadi nanti hasil jadinya pasti akan berubah verbnya itu yang aslinya mungkin verb 1 tiba-tiba berubah jadi verb ing. Yang awalnya mungkin pakai verb 2 gitu kan, tiba-tiba berubah jadi verb ing gitu kan. Atau mungkin yang awalnya itu mungkin kalimatnya pasif gitu kan, verbnya was plus verb 3 gitu kan. Tiba-tiba was-nya udah dibuang aja gitu kan, tinggal verb 3 doang gitu kan. Jadi reducing seperti itu, pasti dia kalau kita cermati kalimat atau kalimat hasil jadinya itu pasti akan menghasilkan atau akan memunculkan sebuah verb di mana verbnya itu akan berubah menjadi verb ing atau verb 3. Nah, kemarin kita udah belajar juga bahwa verb ing sama verb 3 itu bukan verb. Jadi, peringkasan adjective clause ya kan yang bernama reducing ini nanti kan akan menghasilkan verb ing atau verb 3. Teman-teman harus ingat terus ya bahwa verb ing atau verb 3 itu bukan verb. Jadi, verb ing atau verb 3 yang merupakan hasil reducing dalam peringkasan adjective clause itu hanyalah berfungsi sebagai adjektif ya.
atau kata sifat yang menjelaskan noun atau menjelaskan subjek gitu ya. Nah, sedangkan omitting itu gampang banget kebalikannya reducing. Kalau reducing adalah peringkasan adjective clause yang menghasilkan verb ing atau verb 3, kalau omitting adalah peringkasan adjective clause yang tidak menghasilkan verb ing atau verb 3. Kalau saya seperti itu cara membedakannya biar gampang. Karena itu jauh lebih memudahkan saya daripada kita harus bingung gitu kan. Cuma bedain aja bingung gitu kan. Padahal kan kalau cuma bedain kan gitu doang gitu kan. Perbedaannya cuma itu aja. Reducing itu menghasilkan verb ing, kalau omitting tidak menghasilkan verb ing. Terus perbedaan yang lain itu adalah ini dari jumlah ininya, jumlah komponen yang ada di dalam kalimatnya. Kalau reducing itu nanti kalau kalimat asli kan verbnya ada 2 gitu kan, satu conjunction gitu kan. Kalau kalimat yang udah di reducing maka conjunction-nya hilang, verbnya tinggal 1. Jadi kalau reducing itu nanti membuang conjunction dan membuang 1 verb. Tapi kalau omitting hanya membuang conjunction. Jadi kalau bisa saya tuliskan, reducing itu hasil jadinya kalimatnya udah tidak ada conjunction ya, berarti tanpa conjunction. Terus habis itu verbnya itu cuma 1. Tapi kalau si omitting, dia itu malah lucu jadinya. 2 subjek, dia double subjek, dan juga double verb. 2 subjek dan 2 verb. Itu kalau omitting ya. Jadi itu bedanya reducing sama omitting hasil jadinya ya. Kok nggak rapi? Jadi kalau si reducing itu nanti conjunction-nya udah nggak ada ya, tanpa conjunction. Oh ya, ini juga tanpa conjunction ya. Udah ditulis gini aja. 1 subjek, 1 verb. Nah. Nah, kalau omitting 2 subjek 2 verb tanpa conjunction. Nah, ini dia perbedaan antara reducing sama omitting. Kesel saya kalau nggak rapi. Oke. Nah, untuk polanya ya, teman-teman ini juga harus hati-hati. Teman-teman kalau mau mereducing, teman-teman jangan ngawur karena ada aturannya. Jadi nggak sembarangan semua conjunction adjective clause boleh di-reducing, boleh di-omitting, enggak ya. Semuanya sudah diatur. Aturannya adalah ketika conjunction-nya itu bertemu dengan verb ya. Who, ya kan? Apa tadi? Who, terus which, terus that, ya kan? Cuma 3 itu ternyata ya kan? Who, which, that, ya kan? Yang bertemu dengan verb, maka 3 conjunction tersebut itu bisanya adalah di-reducing. Ingat, kalau di-reducing berarti who atau which atau that nanti ya kan hasil jadinya pasti akan memunculkan atau menghasilkan adjektif. Adjektifnya bisa berupa verb ing atau bisa berupa verb 3, ya kan? Kapan berupa verb ing? Kalau kalimatnya aktif, dibaca mebe, ya kan? Kapan dia menghasilkan verb 3? Kalau kalimatnya pasif, dibaca diter, gitu ya. Oke. Sedangkan yang kedua, kalau conjunction-nya itu bertemu dengan subject verb, maka kalimat itu biasanya di-omitting ya. Di-omitting berarti nanti hasil jadinya adalah akan ada 2 subjek dan ada 2 verb ya. Terus tanpa conjunction, pokoknya baik reducing maupun omitting itu conjunction-nya dibuang ya. Membuang conjunction ya kan, terus hasil jadinya seperti ini. Kalau reducing 1 subjek 1 verb, kalau omitting double subjek double verb. Kedua-duanya tanpa conjunction. Itu hasil jadinya ya. Dikasih warna apa ini enaknya nih? Hijau. Ya, hijau aja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung aja ke ininya. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, reducing kalimat aktif. Cara menentukan kalimat itu harus di-reducing menggunakan rumus reducing kalimat aktif atau kalimat pasif, itu kita harus melihat verb yang jatuh setelah conjunction. Nah, verb yang jatuh setelah conjunction itu kan bisa kita rasakan kan kayak tadi. Yang menjabat berarti me, yang dimasak berarti di, pasif, ya kan? Yang menonton, aktif, ya kan? Yang dibunuh, pasif, gitu kan?
yang melihat aktif, yang dilihat pasif, yang memimpin aktif, ya kan? Yang dipimpin pasif ya. Jadi verb yang dijadikan patokan untuk menentukan apakah kalimat ini bisa di-reducing kalimat aktif pakai aktif atau pasif, ya kan? Itu dari ininya, dari verb yang jatuh setelah conjunction-nya ya. Jadi dibaca dulu verbnya, jangan sampai teman-teman langsung reducing gitu kan, buru-buru gitu kan, terus langsung memutuskan pakai verb in pakai verb 3 enggak bisa secepat itu juga. Jadi teman-teman rasakan dulu, teman-teman tuh mau bilang apa, bla 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 yang me atau bla 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 yang di. Kalau bla 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 yang me berarti nanti verbnya diubah menjadi verb ing. Tapi kalau bla 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 yang di berarti verbnya diubah menjadi verb 3 karena ada rumus reducing kalimat aktif dan ada rumus reducing kalimat pasif gitu ya. Oke. Ini enak dikasih warna atau enak biasa aja? Dikasih warna lah kayaknya ya. Oke, kita lihat dulu ya reducing kalimat aktif. Itu kalau verbnya dibaca me atau be ya. Conjunction yang bisa di-reducing dengan rumus reducing kalimat aktif ini itu cuma 3. Yang pertama who, yang kedua which, yang ketiga that. Jadi selain who, which, that tidak bisa di-reducing ya. Tidak bisa di-reducing dengan cara kalimat aktif gitu ya. Atau nggak bisa di-reducing aja karena yang bisa di-reducing itu cuma 3 itu guys. Cuma who, which, sama that gitu ya. Sebenarnya kok saya tadi ngomongnya guys ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya kebiasa. Ini sih banyak yang masih anak-anak kuliah, jadi saya lupa. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Reducing kalimat aktif itu kan ciri-cirinya conjunction-nya who, which, that yang langsung bertemu dengan verb, ya kan? Nah, cara mereducingnya itu adalah conjunction dan auxiliary-nya dibuang, ya, atau dihilangkan, terserah kalian mau pakai kalimat apa, dibuang boleh, dihilangkan boleh, didepak boleh, ya kan? Atau diusir juga boleh, atau dihapus juga boleh, terserah ya kan? Nah, habis itu nanti verb-nya harus menghasilkan verb ing, karena namanya kalimat aktif itu pasti jodohnya adalah verb ing, karena verb ing dibaca yang me atau yang be. Ya. Contoh, atlet yang sedang membawa bola adalah Lionel Messi. Kalau mau di-reducing, ya kan, ini kita harus membaca dulu, is carrying ini maknanya apa? Sedang membawa atau sedang dibawa? Karena kalau sedang membawa, berarti benar pakai reducing kalimat aktif. Tapi kalau artinya sedang dibawa, kita nggak boleh pakai reducing kalimat aktif yang nanti bakal jadi verb ing ya. Harusnya kalau bola yang dibawa, atlet yang dibawa gitu kan, harusnya kita pakai verb 3. Tapi kan nggak cocok kalau kita pakai atlet yang dibawa. Masa atlet yang dibawa bola? Berarti bola membawa atlet. Horor dong, bola sekecil itu dia bisa membawa manusia ya kan? Nah, seperti itu. Jadi karena di sini artinya adalah sedang membawa, berarti kan aktif kan, me, ya kan? Mau sedang, mau bukan sedang gitu kan, mau me doang atau me tapi dulu ya kan, pokoknya kalau dia dibaca me aja berarti dia aktif. Berarti gimana cara membuangnya tadi? Conjunction dibuang, auxiliary juga dibuang. Kalau ada, kalau nggak ada auxiliary teman-teman nggak boleh membuang auxiliary ya. Jadi kalau ada auxiliary silakan dibuang. Tapi kalau nggak ada misalkan the athlete who carries. Verb 1 kan nggak boleh ada auxiliary. Verb 1 sama verb 2 kan tidak pernah diawali dengan auxiliary. Tidak pernah berteman dengan auxiliary ya kan. Berarti kalau kasusnya pakai verb 1 sama verb 2, berarti teman-teman tidak perlu membuang auxiliary-nya. Ya. Cukup membuang conjunction-nya. Tapi berhubung ini masih ada auxiliary, berarti silahkan auxiliary-nya dibuang. Berarti tinggal apa dong? Kalau who-nya sama auxiliary-nya udah dibuang, tinggal the athlete langsung bertemu dengan carrying. Ya kan? Coba tengok sebelah kanan. Ya kan? Hasil jadinya jadi the athlete carrying the ball is Lionel Messi. Gitu ya. Contoh yang kedua, burger which contains many calories is not good for our health. Burger yang mengandung banyak kalori tidak baik untuk kesehatan kita. Burger which contains. Coba teman-teman. Contains, mengandung. Kan? Ada nggak auxiliary-nya? Verb 1 loh itu. Verb 1 nggak mungkin berteman dengan auxiliary. Ya. Verb 1 itu tidak pernah didahului dengan auxiliary.
Ya, verb 1 ya verb 1 aja. Verb 2 ya verb 2 aja. Ingat ya, kemarin ya sudah saya bilang berkali-kali juga. Berarti yang dihapus apanya dong? Cukup conjunction-nya saja. Berarti tense-nya diapain? Diubah menjadi verb ing. Berarti jadinya gimana? Burger, langsung containing gitu ya. Coba teman-teman lihat yang sudah kalimat yang sudah mengalami reducing. Pasti subjeknya tinggal pasti subjek sama verbnya tinggal satu, ya kan? Yang awal tadi ada dua loh padahal, is carrying sama is, contains sama is, ya kan? Setelah di-reducing, ternyata kalimatnya berubah total. Berubah dalam artian, conjunction-nya udah nggak ada, verb-nya tinggal satu. Gitu kan? Jadi, hasil jadinya tuh jadi kalimat yang sederhana, gitu loh. Jadi yang kalimat sederhana, tapi ini bagus banget. Kalau dituliskan di dalam writing ya, benar-benar teman-teman tuh akan dianggap expert, gitu kan. Sama kayak di TOEFL, materi reducing sama omitting ini juga penting banget karena di setiap soal TOEFL itu sering banget keluar ini peringkasan adjective clause ya kan. Jadi makanya teman-teman jangan sampai nggak tahu mau belajar TOEFL, mau belajar IELTS ya kan, mau structure, mau writing, pokoknya adjective clause sama peringkasannya itu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba teman-teman lihat contoh yang ketiga. The problem that caused his death, masalah yang menyebabkan kematiannya adalah meminum terlalu banyak alkohol. Death-nya dibuang, ya kan? Ini menyebabkannya pakai verb 2 saya, jadi nggak ada auxiliary-nya. Kalau saya kasih was, artinya jadi lucu, masalah yang disebabkan kematiannya. Masa masalah disebabkan kematian? Harusnya kan masalah tersebut yang menyebabkan kematian, gitu kan? Jadi verb 2 tidak pernah ditemani dengan was atau were. Sama seperti verb 1. Verb 1 tidak pernah ditemani dengan is atau am atau are, gitu ya. Nah, berarti gimana dong? Kalau that-nya udah dibuang, tinggal apa dong? Tinggal caused. Tapi caused-nya ini harus diubah menjadi verb ing. Ingat ya, kalimat aktif mau verb 1, mau verb 2, mau verb ing, pokoknya dia harus diubah menjadi verb ing ya, karena rumusnya memang begitu reducing ya. Reducing kalimat aktif rumusnya pasti menghasilkan verb ing gitu ya. Jadi kalau mau di reducing, mau diringkas, jadinya kayak yang di sebelah kanan. The problem causing his death was drinking too much alcohol. The problem, ya kan, masalah yang menyebabkan, ya kan, teman-teman sadar nggak kalau verb ing itu artinya atau maknanya sama seperti conjunction plus verb. Conjunction plus verb maknanya yang me, ya enggak? Verb ing maknanya juga yang me. Itulah kehebatan verb ing, guys. Guys lagi. Itulah kehebatan verb ing ya, teman-teman ya. Jadi verb ing itu maknanya sama persis seperti conjunction sama verb. Ya kan? Jadi kalau conjunction udah nggak ada, cara membacanya tetap sama, tetap dibaca yang me, yang membawa, yang mengandung, yang menyebabkan. Ya kan? Coba bandingkan dengan sebelah kiri, yang masih ada conjunction-nya. Kan sama persis cara membacanya. Yang membawa, ya kan, yang sedang membawa, yang mengandung, yang menyebabkan, gitu kan. Dan teman-teman harus tahu bahwa kalimat yang sudah di-reducing, verb ing-nya itu atau verb 3-nya itu nggak usah dipikirin tensesnya, karena tidak lagi berlaku tenses yang sebelumnya. Jadi teman-teman santai aja, nggak akan dipedulikan sama examiner. Kalau teman-teman tuh udah meringkas, jadi kita tuh benar-benar dimudahkan dengan hal itu. Teman-teman nggak usah mikirin tensesnya. Apakah ini tensesnya sama seperti yang awal tadi? Nggak usah dipikirin, karena examiner pun juga nggak akan pernah mikirin tenses sebelumnya apa, sebelum jadi carrying ini sebenarnya apa. Nggak akan pernah ditanyakan. Ya. Bahkan examiner pun cuma melihat ini benar nggak ya dia pakai verb ing, atau jangan-jangan harusnya pakai verb 3, cuman gitu doang. Jadi tidak ada permasalahan tenses yang akan ditanyakan, yang akan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah keberhasilan teman-teman mengubah peringkasan tersebut, ya kan? Yang awalnya aktif, ya kan, berarti diubah jadi verb ing. Kalau pasif diubah jadi verb 3. Itu yang benar-benar dilihat oleh orang yang mengoreksi tulisan kalian, ya. Oke, lanjut ke reducing kalimat pasif. Hasilnya itu adalah berupa verb 3 gitu ya. Rumusnya tetap sama, conjunction-nya juga sama, cara menghapusnya juga sama, ya kan?
hanya verb 3 saja yang berbeda. Kalau tadi verb ing, sekarang verb 3 ya. The president who was elected by the society in 2014 was Jokowi. Who was elected, yang memilih atau yang dipilih artinya. Yang dipilih, ya kan? Ingat, kalimat pasif itu pasti selalu ada auxiliary-nya. Ingat ya, kalimat aktif itu nggak ada auxiliary-nya. Verb 1, verb 2 nggak ada auxiliary-nya. Kecuali kalau present continuous. Kalau present continuous, present perfect itu ada. Present continuous ada ya, is MR plus verb ing, ya kan? Present perfect ada juga ya, have, has, had plus verb 3. Khusus verb 1 sama verb 2 itu tidak ada auxiliary-nya. Tapi kalau kalimat pasif, ya kan, semua tenses, 5 tenses yang kemarin kita pelajari, ya kan, simple present, simple past, present continuous, simple future, gitu kan, present perfect, ya kan, semua kalimat pasifnya pasti mengandung auxiliary, ya kan. Jadi gampang cara menentukan aktif atau pasif, teman-teman. Tinggal lihat aja, ini maknanya di atau me. Kalau di pasti ada auxiliary-nya, kalau me belum tentu, gitu kan. Nah, berarti kalau ada auxiliary-nya berarti kan langsung dibuang aja kan auxiliary-nya. Who-nya dibuang, was-nya dibuang. Was bertemu dengan verb 3 elected, ya kan? Berarti kalau was-nya udah dibuang, berarti kira-kira jadinya gimana dong? Tinggal elected aja kan? Tinggal verb 3 aja dong. Ada dong. Tinggal verb 3 aja dong, ya kan? Berarti tinggal gimana dong? The president elected by the society in 2014 was Jokowi, ya kan? The president langsung verb 3, ya kan? Masih ingat kemarin? Verb 3 ketemunya sama preposisi, ya. Oke, lanjut yang kedua. The competition which is won by Lalu Muhammad Zohri was great. Which was won ini harusnya ya. Ini udah zaman dulu banget ini. Which was won. Nah, coba teman-teman lihat kalimat ini. Kalimat ini, ya kan, juga kalimat pasif. Dari mana tahu? Ya ini, kompetisi yang dimenangkan ya kan? Dimenangkan itu was bertemu dengan verb 3, ya kan? Berarti kalau ini ada auxiliary-nya, berarti which sama was-nya bisa dibuang. Kemudian tinggal tersisa verb 3 saja. Ya udah langsung aja the competition won, ya kan? The competition won by Lalu Muhammad Zohri was great, ya. Yang ketiga, latihan-latihan soal yang diberikan kepada kita kemarin itu lumayan mudah atau cukup mudah, ya kan? Kalau mau diredusin ya udah that sama word-nya dibuang, tinggal verb 3 given, langsung aja the exercises given, ya kan? Baik elected, won sama given semua artinya sama, dibaca yang di, presiden yang dipilih, kompetisi yang dimenangkan, latihan soal yang diberikan. Sama seperti ketika masih ada conjunction-nya. Presiden yang dipilih, ya kan? Kompetisi yang dimenangkan. Latihan-latihan soal yang diberikan. Itulah kehebatan verb ing sama verb 3. Tidak ada conjunction, dia juga bukan verb, ya kan? Tapi memiliki arti yang sama persis seperti conjunction dan verb. Nah, ya kan? Sangat hebat di dua verb ini ya, verb ing sama verb 3. Oke, kemudian rumus yang ketiga ya, ada reducing kalimat yang bertenses perfect. Jadi tenses perfect yang ada have, has, had itu, dia itu kemayu lah, sok-sokan gitu. Maksudnya sok-sokan atau kemayu atau sok-sokan ya. Itu mereka tuh nggak mau pakai rumus-rumus yang ini, yang atas-atas sama bawah ini. Jadi satu tenses ini ya, mereka si tenses present si perfect ini ya, tenses perfect baik yang ada have, has atau had, dia tuh manja. Dia mau membuat rumus sendiri. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah setiap teman-teman menjumpai adanya conjunction who, which, atau that yang bertemu dengan have, has, had, ya, verb-nya itu ada have, ada has, atau had, maka rumusnya adalah conjunction-nya itu dibuang, ya. Kemudian have, has, had-nya dijadikan having, ya. Have dijadikan having, has dijadikan having, had dijadikan having. Kemudian verb yang jatuh setelah have, has, had, jangan diubah-ubah. Jangan diubah, jangan dihapus. Biarkan seperti itu, karena rumusnya cuma begini. Rumusnya cuma membuang conjunction dan
mengubah have has had menjadi having. Ya, contoh, para penulis yang telah mempublikasikan jurnal mendapatkan penghargaan. Nah, coba teman-teman lihat, who have. Ada have kan? Gimana tadi rumusnya? Membuang conjunction dan mengubah have menjadi having. Ya udah, berarti jadinya the authors having published the journal got the award. Ya kan? Having published. Who-nya hilang, have-nya jadi having, verb 3-nya tetap. Gitu ya. Nah, kalimat ini juga verb-nya cuma satu, tinggal satu. Reducing itu verb-nya tinggal satu ya, tinggal got doang. Having itu verb ing itu bukan verb. Published itu verb 3, ya kan? Asalkan yang tadi dari ini kan, asalnya have published. Have bertemu verb 3. Have-nya jadi having. Verb ing bukan verb, ya kan? Publish itu tadi verb 3. Verb 3 juga bukan verb. Ya udah, subjeknya satu, verb-nya juga satu, ya kan? Authors itu subjek, got itu verb. Gampang kan? The patient who has been diagnosed by the doctor, ya kan, pasien yang telah didiagnosa atau yang telah diperiksa oleh dokter merasa lemas, pengen pingsan. Ya. Has been diagnosed. Who-nya dibuang, has-nya dijadikan having, been sama diagnosnya tetap. Pokoknya kalau dia aktif ataupun pasif, ya kan, verb 3 sama been plus verb 3-nya ini jangan diapa-apain, jangan diora-ari, jangan diobrak-abrik. Yang boleh diobrak-abrik cuma conjunction sama have, has, had-nya aja, ya. Di belakangnya have atau has atau had ini jangan diubah-ubah, nanti malah salah ya. Jadi tinggal gimana? Tinggal pasien sama yang telah, been sampai vein itu tetap gitu kan. Pasien yang telah diperiksa oleh dokter merasa lemas dengan pingsan, ya kan? Para penulis yang telah mempublikasikan jurnal ya kan, mendapatkan penghargaan. Binatang yang telah dibunuh oleh manusia itu hampir punah. Sudah, the animal having been killed by human is almost extinct, ya kan? Baik have, has ataupun had semuanya dijadikan having. Kemudian sebelah kanannya have, has, had harus ditulis tetap, nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh diobrak-abrik, nggak boleh digonta-ganti, nggak boleh ada yang dihapus, ya, nggak boleh ada yang dibuang. Oke, itu reducing ya. Reducing itu ada 3 tipe tadi ya. Yang pertama reducing kalimat aktif, yang kedua reducing kalimat pasif, yang ketiga reducing kalimat yang bertenses perfect. Sekarang yang terakhir ya, ada omitting. Omitting itu syaratnya adalah kalau conjunction-nya itu 3 ya, whom, which, sama that, tapi syaratnya whom, which, that tersebut harus bertemu dengan subject verb gitu ya. Mereka bertiga harus bertemu dengan subject verb itu baru bisa iniin di reducing. Bentar, saya ganti dulu warnanya. Kalau merah itu kadang nggak bisa dilihat di ini kalau ketika di print. Jadi kasihan teman-teman. Oke, nah teman-teman harus bahwa conjunction yang bisa di-omitting itu cuma 3 ini. Jadi conjunction yang bisa di reducing cuma 3 ya kan? Apa aja tadi? Who, which, that. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ketemu sama verb, ya kan? Sedangkan conjunction yang bisa di-omitting itu juga cuma 3. Whom, which, sama that. Itu pun juga ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah kalau ketemu sama subject verb, ya. Jadi hanya itu saja conjunction yang bisa diringkas, ya. Jadi kalau teman-teman pengen meringkas, teman-teman nggak usah bingung, karena nggak semua conjunction bisa diringkas, hanya beberapa kecil saja. Jadi ingat-ingat aja, gitu kan? Ingat-ingat aja, conjunction-nya kan cuma dikit. Who, which, that, sama whom, which, that, ya kan? Conjunction yang lain nggak bisa diringkas. Whose nggak bisa diringkas. Of which nggak bisa diringkas. When, where, why nggak bisa diringkas. Preposisi plus which juga nggak bisa diringkas, ya. Jadi, nah conjunction ini cara meringkasnya juga sangat-sangat mudah, ya. Karena kita cukup membuang conjunction saja. Kita nggak perlu memikirkan membuang auxiliary lah, mengubah jadi verb ing lah, mengubah jadi verb 3 lah, itu nggak berlaku lagi kalau untuk omitting ya. Nah, omitting itu hasil jadinya adalah 2 subjek, 2 verb, tanpa conjunction ya, X conjunction. Atau ini buang aja lah, 2 subjek, 2 verb, itu aja hasilnya ya. Tapi kalau reducing tadi, hasilnya 1 subjek,
satu verb tanpa conjunction. Kalau omitting double subject, double verb tanpa conjunction tapi benar 100%, gitu ya. Contoh, laki-laki yang saya cintai di dunia ini adalah Mr. Imam Bahrudin. Ya kan? Nah, teman-teman coba teman-teman lihat. Kalau whom-nya dibuang, berarti kan subjeknya ada dua, the man sama I. Ya kan? Verb-nya juga ada dua, love sama is. Ya kan? Berarti kan double subject, double verb tanpa conjunction. Tapi ini benar 100% karena mengikuti tata cara aturan dalam omittingnya adjective clause. Tapi kalau teman-teman cuma ngawur double subject, ngawur double verb, ya itulah yang salah. Tapi kalau teman-teman mengikuti aturan, gitu kan, teman-teman oh ya Bu Erni mau ini ya, mau workshop ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sayang sekali padahal materinya penting banget. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dilihat ini rekamannya ya. Ini sudah saya rekam kok. Nanti malam insya Allah dikirim. Gitu ya teman-teman ya, jadi hasil jadinya itu adalah double subject, double verb, tanpa conjunction. Ya. Sebuah metode baru yang kamu gunakan atau yang kamu terapkan itu efektif dan efisien. Ya udah, kalau which dibuang ya udah double subject, double verb tanpa conjunction, gitu kan? Tapi benar. Nah, cara membacanya seperti ini ya teman-teman ya. Laki-laki yang saya cintai. Jadi teman-teman harus tahu kalau ada subjek tiba-tiba bertemu dengan subjek lagi, ya kan? Maka teman-teman kalau membaca itu harus ditambahin makna yang, karena kondisi seperti ini pasti ada conjunction yang dibuang, ada conjunction yang bermakna yang tapi disembunyikan atau tapi dibuang. Jadi seperti itu. Buku dan jurnal yang dia baca mempengaruhi pola pikirnya, gitu ya. That-nya dibuang ya udah, tinggal dua subjek, dua verb tanpa conjunction, gitu kan. Jadi seperti itu omitting dalam adjective clause. Beda banget kan sama reducing. Reducing semuanya ada verb ing atau verb 3. Carrying, containing, causing, elected, won, given, having, published, diagnosed, killed, gitu kan. Ada verb ing atau verb 3. Omitting nggak ada. Omitting itu double subject, double verb, itu aja ciri-cirinya. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Sudah lebih 4 menit ya. Miss, nanti ada PR, Miss. Ada, nanti translate ya. Nanti saya buatkan bahasa Indonesia. Teman-teman lebih suka mana? Kalau PR itu saya buatkan bahasa Indonesianya, atau teman-teman merangkai kata-kata sendiri? Dibuatkan bahasa Indonesianya aja, Miss. Buatkan aja ya. Soalnya kalau teman-teman membuat kalimat sendiri itu kayak PR yang kemarin tuh. Kalimatnya itu yang gampang nanti jadinya. Gitu kan. Bener-bener kalimatnya itu gampang-gampang gitu kan. Padahal kan kita kan jenjangnya kan mau belajar IELTS gitu kan. Kalau kalimatnya sederhana-sederhana kayak anak SD kan nanti teman-teman yang susah nanti ketika writing beneran gitu kan. Jadi nanti saya buatkan aja ya. Miss, ya. Iya, siap. Video yang kemarin sama video sama yang kemarin juga belum. Nanti malam dikirimin ya. Nanti saya ingatkan sama Mr. Imam. Atau kalian yang ingetin Mr. Imam lah. Di grup kan ada Mr. Imam. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada yang mau ditanyakan ini? Sudah, Miss. Sudah ya, nanti dibaca-baca lagi. Saya kirimkan di grup materinya. Videonya nanti malam. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.